Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Sherina Yohana dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 2005550. Maksud dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Seminar Pendidikan Agama Kristen. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai materi apa saja yang sudah disampaikan dari awal pertemuan sampai pertemuan ke-8. Nah, di sini ada 6 materi. Yang pertama itu ada tentang Yesus Kristus, lalu dosa dan keselamatan, lalu ilustrasi roda, setelah itu Alkitab, lalu Marketplace Ministry, dan yang terakhir adalah The Bible on Leadership. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang Yesus Kristus. Sebelumnya di sini saya mau tanya nih, menurut kalian siapa sih Yesus itu, siapa sih Kristus itu? Nah, oke. Di dalam Alkitab pun Tuhan mengatakan dalam Markus 8 ayat 29, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Itu kata Yesus ya. Nah, pada umumnya itu Yesus tuh dipandang sebagai seorang nabi. Nah, hampir setiap agama itu mengatakan Tuhan sebagai nabi. Dia sebagai manusia biasa, dan Alkitab itu mengatakan bahwa Yesus itu lebih dari seorang nabi, lebih dari seorang guru yang baik, dan juga lebih dari seorang manusia yang saleh. Karena kita tahu bahwa Yesus itu tidak pernah melakukan dosa. Nah, ada pengakuan Yesus di dalam Alkitab, tercantum di kitab Yohanes, yaitu dari pasal 10. Itu tuh ada 6 pengakuan Yesus di kitab Yohanes ini. Nah, nanti boleh teman-teman dibaca aja ya di kitab Yohanes, pasalnya tuh dari pasal 10 sampai nanti pasal ke-17. Nah, jadi simpulan dari ayat-ayat yang tadi, dari pasal-pasal yang tadi itu disimpulkan bahwa Yesus tuh bukan hanya seorang pengajar yang agung. Yesus tuh tidak memberikan pilihan itu pada kita. Dan Yesus itu tidak bermaksud untuk melakukan itu. Jadi semua itu udah diatur oleh Allah Bapa, sudah diatur oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pengakuan penting adalah kita menentukan sikap, menentukan ketaatan dan kesediaan kita, lalu menentukan kualitas rohani yang kita miliki, dan juga inti kegerakan misi. Nah, Yesus ini adalah inti dari firman Allah, karena isinya firman Allah tuh hampir sebagian besar itu berisi tentang Yesus Kristus. Nah, kedatangan Tuhan Yesus pun sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi di dalam Alkitab itu sudah ada Tuhan Yesus datangnya kapan gitu. Nah, itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Jadi udah dibuat oleh Allah Bapa, dan dalam Alkitab tuh mutlak, yang terjadi itu mutlak dan seperti itu, tidak bisa dirubah. Nah, dalam perjanjian lama tuh ada lebih dari 300 nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus. Setiap butir nubuatnya tuh bekerja dengan tepat. Teman-teman, selain yang tadi itu, hidup Yesus ini tuh membawa banyak banget, menurut aku ini banyak banget perubahan. Di Alkitab ini dibahas dari hidup dan kata-katanya itu membawa perubahan. Nah, yang pertama itu ada undang-undang pernikahan. Kita tahu lah zaman dulu ya, nikah aja, malah kita tahu kan banyak juga raja-raja gitu yang memiliki banyak istri gitu. Karena dengan adanya hidup dan kata-katanya Yesus ini tuh ada undang-undang pernikahan. Lalu selain itu ada hak asasi wanita diterima. Kita tahu bahwa dulu tuh wanita tuh direndahkan. Maksudnya yang aku sempat dengar tuh kalau seseorang penduduk, waktu di Alkitab aku lupa, tapi aku pernah dengar bahwa di Alkitab itu pernah ada cerita bahwa ketika dia mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan itu wajib untuk, ya maksudnya nggak boleh ada di situ, katanya kayak gitu. Nah, terus tapi berkat hidup dan kata-kata dari Tuhan, dari Yesus Kristus gitu, nah hak asasi wanita itu diterima gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki. Nah, selain itu juga ada sekolah dan universitas didirikan. Jadi pendidikan juga penting banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Lalu ada undang-undang perlindungan anak disahkan, dan juga perbudakan dihapuskan. Nah, terus yang bisa kita simpulin nih, Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Yesus itu adalah Allah. Ini tuh ada dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Di sini tuh tertulis bahwa Yesus itu adalah Allah. Pokoknya mutlak Yesus adalah Allah.
Nah, karena Yesus tuh mempunyai pekerjaan lain setelah dia naik ke sorga gitu. Yang kita tahu bahwa gak ada cara untuk kita datang kepada Bapa kalau kita nggak melalui Tuhan Yesus. Dan Yesus pun sudah naik ke sorga, dia tuh memiliki tugas adalah menyiapkan tempat bagi kita, menyiapkan rumah yang kekal untuk kita. Nah, dia tuh tinggi dan menjadi perantara di antara kita. Yang tadi udah aku bilang kalau nggak ada cara lain untuk kita datang sama Bapa kalau nggak lewat Tuhan Yesus. Kalau nggak lewat Yesus, jadi Yesus itu merupakan jembatan untuk kita sampai kepada Allah. Dan dia juga menanggung dosa kita. Kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, dan dia rela untuk mati di kayu salib. Dia menderita, disiksa, dicambuk gitu, untuk menebus setiap dosa kita, setiap umat manusia yang percaya sama dia, supaya kita tuh bisa beroleh hidup yang kekal, supaya kita tuh tidak binasa. Nah, siapa sih Yesus Kristus tuh? Dia tuh adalah satu-satunya jalan, gak ada jalan lain. Pokoknya cuman Tuhan Yesus, jalan keselamatan. Kalau kita mau beroleh keselamatan, kita ikuti Tuhan, kita kenal Tuhan, kita baca Alkitab. Yesus itu adalah pemenang. Yesus itu pengutus, pemberi Roh Kudus. Dia tuh berdoa untuk setiap kita, dan dia juga menyiapkan tempat bagi setiap kita. Nah, jadi sampai sini mungkin teman-teman terbayang ya, siapakah Yesus Kristus itu? Oke, setelah ini kita lanjut. Yang kedua adalah dosa dan keselamatan. Jadi ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi nyambung sebetulnya sama yang tadi, bahwa keselamatan tuh bisa diperoleh ketika kita percaya dan kita berserah sama Tuhan gitu. Nah, masalah manusia itu sebetulnya intinya tuh satu, adalah dosa. Dosa ini membuat keterpisahan antara manusia dengan Allah dan berakibat kematian. Jadi makanya Tuhan tuh, kenapa Tuhan mau mati di kayu salib? Supaya dia bisa menebus setiap dosa kita, dan kita tuh gak beroleh kematian, tapi kita tuh bisa beroleh kekekalan. Nah, dulu itu waktu zaman Adam dan Hawa itu, manusia tuh jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa tidak mendengar perkataan Tuhan. Akhirnya berakibat keterpisahan manusia dengan Allah. Jadi hubungan antara manusia dan Allah itu terputus. Nah, masalah manusia ini ada ketidakpastian, ketidakmampuan, kekecewaan, atau frustasi. Nah, setelah itu apa sih solusi hidup kita? Apakah agama? Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26, di sini tuh manusia tuh dekat dengan Allah. Namun manusia tuh ya jatuh ke dalam dosa, memilih tidak taat, diusir dari Taman Eden, dan ya sehingga hubungan Allah dan manusia itu terputus. Jadi sampai di situ gitu. Karena ya manusia tadi melanggar apa yang sudah Tuhan katakan, bahwa janganlah kamu makan pohon itu, tapi karena terbawa nafsu akhirnya dimakan, dan akhirnya berakibat dosa. Sebetulnya apa sih dosa itu? Dosa itu bisa dibilang kayak biji potensi melakukan hal yang tidak baik. Dalam Roma 7 ayat 17-22 itu tuh tertulis tentang apa itu dosa, dan pertanyaan Allah ada di Kejadian 3 ayat 9. Nah, manusia ini tuh sebetulnya berusaha untuk mencari Allah dengan caranya sendiri. Setiap kita kan pasti punya cara masing-masing ya untuk kita mencari Allah, untuk kita dekat dengan Allah, baik melalui penyembahan, pujian, ataupun saat teduh. Kita kan punya cara kita masing-masing untuk mendekatkan diri dengan Allah. Ini tuh ada di Yesaya 64 ayat 6. Nah, sebenarnya tuh manusia dengan Allah itu tuh terhalang oleh dosa. Jadi manusia mau datang kepada Allah, maksudnya mau sampai pada Allah tuh tidak bisa karena terhalang oleh dosa. Makanya Tuhan Yesus tuh hadir, lahir untuk setiap kita, untuk menembus setiap dosa kita, supaya kita tuh bisa sampai kepada Allah. Nah, perumpamaan ini tuh ada dalam beberapa kitab. Yang pertama ada kitab Yohanes 3 ayat 16. Ini tuh kitab yang udah familiar banget, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Intinya seperti itu ya. Itu menurut aku sendiri itu adalah ayat yang luar biasa sih, karena dimana Yesus tuh benar-benar mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita, dosa umatnya yang berdosa gitu, supaya kita nggak terjerumus dalam kematian, supaya hidup kita kekal.
Nah, lalu ada dalam Galatia 3 ayat 13, 1 Petrus 2 ayat 24, dan 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, teman-teman nanti boleh dibaca ya itu. Lalu ada keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia. Nah, Tuhan Yesus ini tuh menawarkan keselamatan untuk setiap kita. Ini tuh ada dalam Wahyu 3 ayat 20. Akui dosa, berdoalah, terimalah Yesus dalam hatimu. Jadi kuncinya adalah akui dosa kita. Ketika kita sudah melakukan dosa, akui di hadapan Tuhan, jangan malu, karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengakui dosa dan kita minta ampun sama Tuhan dan terima Yesus supaya boleh hadir dalam hati kita. Nah, jadi sehingga tujuan akhir dari hidup kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Emang susah, tapi di sini kita sama-sama buat belajar menjadi serupa dengan Yesus. Nah, materi yang ketiga adalah tentang ilustrasi roda. Nah, di sini tuh tentang Kristen yang bertumbuh. Nah, dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 6, nah ini tuh ada beberapa masalah, yaitu yang pertama ada lamban mendengar, belum mengetahui dasar-dasar, masih ya level anak kecil, dan membedakan mana yang baik dan yang jahat. Nah, sebetulnya pertumbuhan rohani kita ini tuh dapat digambarkan sebagai sebuah roda yang berputar. Dan apa yang harus dilakukan orang Kristen agar bertumbuh dengan baik? Nah, orang Kristen yang taat dalam perbuatan Kristus, ini tuh ada dalam Yohanes 15 ayat 5. Jadi Kristen yang taat dalam perbuatan Kristus itu adalah Kristen yang berdoa, melakukan persekutuan, firman Tuhan, maksudnya membaca firman Tuhan, lalu bersaksi tentang Allah, tentang Yesus Kristus. Nah, di situ ada Kristus sebagai pusat. Kristus sebagai pusat tuh maksudnya apa sih gitu? Ini tuh adalah sumber kehidupan. Yesus itu merupakan ya sumber kehidupan kita. Dia adalah pusat atau poros kehidupan kita sebagai fondasi gitu untuk hidup kita. Dan juga di luar Tuhan tuh kita nggak berdaya. Benar teman-teman, kalau tanpa Tuhan menurut aku pribadi tuh kita bukan apa-apa. Karena ada Tuhan, kita tuh dibuat walaupun ya kita masih remaja, tapi aku yakin kalau kita tuh sebenarnya remaja yang lebih dari pemenang, amin kan. Nah, kita balik lagi ke materi ya. Di bagian roda ini kan ada 3 ya, ada pusat, jari-jari, dan juga lingkar luarnya. Nah, pusat atau poros ini tuh sebagai sumber tenaga. Nah, jari-jari ini tuh sebagai penyalurnya, dan lingkar luar tuh yang bersentuhan dengan tanah, jadi yang terlihat gitu ya. Nah, pusat atau poros ini tuh kita sebut, mungkin kata lainnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah poros atau pusat dari hidup kita, dan jari-jari tadi itu adalah doa dan firman Tuhan gitu. Supaya kita bisa bersatu dengan Allah, kita harus mengenal Allah. Gimana sih cara kita kenal dengan Allah? Gak cukup percaya aja, tapi kita harus kenal sama Dia. Cara kenalnya adalah membaca firman Tuhan, doa itu kan merupakan cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Gimana kita bisa akrab gitu ya sama orang-orang, sama teman-teman, kalau kita tuh jarang komunikasi. Jadi yang terpenting tuh adalah komunikasi, itu berdoa dan firman Tuhan. Selain itu lingkar luar tuh ialah ketaatan. Adalah ketaatan. Kalau yang kesaksian tadi itu termasuk ke dalam jari-jari tadi. Jadi selain firman Tuhan dan doa tuh kita kesaksian supaya menguatkan iman kita, dan kita juga bisa memberkati orang lain dan membawa jiwa dan domba-domba yang tersesat gitu, supaya jalan bersatu dengan kita dan berpusat pada Yesus Kristus. Nah, jari-jari yang pertama ini tuh tadi doa kan, ada dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Nah, ini tuh hubungan dengan Tuhan. Nah, implementasinya tuh apa sih? Implementasinya tuh adalah bertekun dalam doa, adakan waktu doa pribadi atau kelompok, berpuasa, memiliki buku doa, jadi supaya kita tuh lebih tertata gitu, memiliki pemahaman yang benar tentang berdoa, dan memberikan pemahaman yang benar juga kepada orang lain. Jadi jangan untuk diri kita sendiri aja. Ketika diri kita sendiri bisa, nah kita harus bisa untuk
mau gitu, harus bisa dan mau untuk membantu yang lain. Nah, lalu ada jari-jari yang kedua. Jari-jari yang kedua ini tuh adalah tentang firman Tuhan. Ini tuh ada dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ini tuh tentang ya mengapa firman Tuhan tuh penting. Yang pertama itu karena firman Tuhan itu sebagai pedoman ya, pedoman utama dalam hidup kita dan pengenalan kepada Tuhan. Karena ya dari firman Tuhan itu isinya adalah tentang Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, tentang kesaktian Tuhan gitu dan kehebatan Tuhan. Nah, lalu selain itu juga agar doktrin dan ajarannya itu bertumbuh dengan sehat dan dengan baik gitu. Kalau kita membaca firman Tuhan, ya kita itu akan dapat pengajaran yang tepat gitu. Nah, lalu agar firman Tuhan itu lebih nyata diterapkan gitu, supaya lewat firman Tuhan juga kita bisa melakukan gitu. Selain kita membaca, tapi kita juga bisa melakukan apa yang tadi sudah kita baca dan apa yang kita dapatkan tadi di firman. Lalu bagaimana cara implementasinya gitu? Yang pertama ada saat teduh, terus belajar Alkitab, pemahaman Alkitab dalam kelompok, dan juga belajar Alkitab secara formal. Dan saya juga mengakui kalau membaca Alkitab tuh baca tuh emang gampang, tapi untuk memahaminya itu mungkin ada beberapa yang susah. Nah, dari situ kita tuh harus mau gitu, jangan hanya membaca saja, tapi kita tuh harus paham. Jadi nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk kita mungkin mengadakan satu kelompok gitu untuk ya saling berbagi pertanyaan gitu. Jadi yang mengerti pun bisa saling membagikan lah gitu. Nah, selain itu juga ada jari-jari yang ketiga. Jari-jari yang ketiga ini tuh tentang persekutuan. Persekutuan dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ini tuh hubungan dengan manusia. Ini tuh hubungan horizontal. Nah, implementasinya tuh bagaimana sih? Yaitu dengan cara ya saling memperhatikan dan saling mendorong satu sama lain dalam hal baik. Nah, jangan menjauhkan diri. Jadi jangan menjauhkan diri dari orang-orang, tapi mendekatkan diri, karena lewat kelompok pun kita bisa diberkati dan kita juga bisa menjadi berkat untuk mereka. Dan kita tuh harus saling menasihati ketika salah satu orang berbuat ya yang kita tahu itu dosa dan itu kurang baik dan tidak layak itu di hadapan Tuhan. Kita kasih tahu gitu kalau ini nggak baik, sebaiknya kamu lebih gini gitu. Itu untuk jari-jari yang ketiga. Nah, itu ada jari-jari yang keempat, itu tentang bersaksi. Nah, di sini ada Kisah Para Rasul 1 ayat 28. Ini hubungan manusia secara horizontal. Nah, ini tuh mengapa sih bersaksi itu penting? Bersaksi itu adalah panggilan, dan bersaksi itu merupakan kekuatan. Ketika kita bersaksi berarti kita tuh sudah yakin bahwa Yesus itu merupakan juru selamat kita, dan kita tuh ingin membuat orang-orang itu tahu bahwa di sini loh, ini loh Tuhan gitu. Ini loh Tuhan yang saya sembah tuh benar-benar dahsyat dan berkuasa gitu. Bagaimana sih cara implementasinya? Nah, cara implementasinya tuh berdoa dan memberikan sokongan gitu pada utusan Tuhan dan kembangkan kehidupan yang bersaksi gitu. Sebenarnya dari hal-hal kecil pun dari kita merasa aduh bersyukur banget hari ini karena Tuhan udah kasih ini. Untuk teman-teman kita yang mungkin belum percaya sama Tuhan, menurut aku mereka tuh pasti bisa melihat bahwa wah, hidupnya orang Kristen itu beda gitu. Nah, dari situ mungkin ada ketertarikan mereka untuk mereka tuh mengetahui lebih dalam lagi apa sih sebenarnya Kristen itu gitu. Nah, dua hal yang harus sejalan ini adalah bersaksi dengan afirmasi atau kesaksian hidup dan bersaksi dengan proklamasi, yaitu menyatakan secara langsung. Lalu dari ini semua adalah ada kunci ketaatan. Kunci ketaatan itu ada 3. Mendengar firman Tuhan dengan seksama, menundukkan diri kepada firman Tuhan, dan juga iman yang dibuktikan dengan ketaatan pada firman Tuhan. Nah, dari ilustrasi roda tadi tuh, roda harus berjalan. Jadi itu Kristen yang dinamis dan Kristen yang terus berkembang. Jika berjalan, biarlah pusat yang terlihat, biarlah Kristus yang terlihat dalam diri kita, sedangkan jari-jari tidak. Dan ketaatan atau perbuatan yang baik akan terasa langsung dalam kehadiran kita. Jadi ketika kita hadir, mungkin dalam satu kelompok, mungkin mereka merasakan damai atau mereka merasakan sukacita gitu. Nah, jadi intinya adalah bertumbuhlah dalam iman pada Yesus Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Dan lakukan semuanya itu dengan baik dan berpusat pada firman Tuhan. Serta hiduplah dalam Kristus.
Oke, selanjutnya materi yang keempat adalah tentang Alkitab. Nah, yang menjadi pertanyaan umum itu, apakah Alkitab berasal dari Allah? Nah, jadi Tuhan itu berbicara langsung kepada manusia. Dan Alkitab ini tuh ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Bisa dibayangkan ya teman-teman. Itu lama banget ya. Dan kitab pertama atau perjanjian lama ini tuh ditulis sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dan kitab terakhir perjanjian baru ini tuh ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Nah, Alkitab ini tuh isinya tuh saling berkaitan satu sama lainnya. Dari awal sampai akhir tuh semua itu berkaitan. Dan Alkitab ini tuh merupakan buku yang istimewa. Kenapa disebut buku yang istimewa? Karena Alkitab ini tuh dibeli oleh jutaan orang gitu, dibeli oleh jutaan orang. Dan Alkitab ini tuh dulunya tuh ditulis pakai bahan tulis kuno, karena kan ya masih zaman dulu banget. Ini tuh ditulis di batu, di kulit, lalu di tanah liat, dan juga di papirus. Tapi walaupun di alat tulis kuno, tapi tuh pesan Allah tuh tetap dituliskan dan tetap tersampaikan gitu. Dan ada fakta dari Alkitab. Alkitab ini tuh ditulis 1600 tahun yang lalu dan ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dengan profesi yang berbeda-beda. Yang saya tahu tuh ada nelayan, terus ada yang memang nabi gitu, dan masih banyak lagi. Jadi 40 penulis ini tuh dari berbagai profesi, nggak satu aja, bukan profesi sebagai penulis aja gitu. Nah, Alkitab ini tuh bisa memberi kekuatan, bisa memberi pengetahuan, dan memprediksi masa depan. Nah, ada yang ditulis di Alkitab tentang nubuatan tentang Tiros. Itu ada di Yehezkiel 26 ayat 1 sampai 14. Di situ fakta sejarahnya adalah penglihatan Daniel tahun 550 Masehi, lalu kematian Alexander dan terbagi menjadi 4 kerajaan dalam 323 Masehi, dan selisih penglihatan itu adalah 227 tahun. Dan kata Daniel tuh ada dalam Daniel 8 ayat 26 sampai 27 bahwa tulisan itu berasal dari Allah. Lalu ada nubuatan tentang kedatangan Mesias. Mesias adalah Yesus ya. Ini tuh sudah dituliskan di kitab Mika, kitab kelahiran ini tuh. Lalu sudah dituliskan di Alkitab juga mengenai kematian. Nah, kitab Thomas tuh bukan Injil yang berasal dari Tuhan karena adanya perbedaan makna di dalam kitab Thomas itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, Alkitab ini tuh berasal dari Allah. Dan Alkitab ini tuh penting untuk kehidupan setiap orang yang percaya seperti kita. Dan Alkitab itu dapat menjadi sebuah pegangan atau sebuah pedoman dalam kita menjalani kehidupan gitu. Melalui Alkitab, kita tuh dapat lebih mengenal Yesus Kristus. Nggak cuma percaya, tapi kita tuh perlu untuk mengenal Tuhan dan mengikuti setiap perintah dan firman Tuhan. Sehingga setiap harinya tuh iman kita tuh semakin bertumbuh dan iman kita bisa berkembang dan iman kita pun bisa berbuah. Oke, materi yang kelima ini tuh tentang marketplace ministry. Nah, sebelumnya kita mau bahas di kitab Matius 13 ayat 25 sampai 29 ini tuh berisi tentang perumpamaan gandum dan lalang. Jadi seperti halnya kita berinteraksi dengan banyak orang di dunia. Nah, lalu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini tuh kita bisa memiliki impact ketika Roh Kudus tuh turun ke atas kita, dan kita itu akan menjadi saksi Tuhan gitu ya teman-teman. Dan di Matius 5 ayat 13 sampai 16 itu berisikan tentang kita ini adalah garam dan terang dunia gitu. Jadi kita tuh mahal dan kita tuh berharga karena kita tahu bahwa setiap kita tuh dilahirkan dengan setiap perbedaan dan setiap kita tuh unik. Jadi satu sama lain tuh nggak ada yang sama gitu, karena Tuhan tuh menciptakan kita sebagai pribadi yang unik. Karena itu kita mahal. Nah, hendaknya tuh supaya terang dan garam kita ini tuh bisa menjadi berkat dan kita bisa menjadi cahaya untuk orang yang ada di sekitar kita. Nah, balik lagi ke marketplace ministry, bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya is pro work. Jadi your work matters to God gitu. Nah, kesalahan fatalnya tuh yang pertama tuh adalah
ada pembagian dari perintah Tuhan. Lalu yang kedua, berpikir gereja tuh dipanggil untuk mengurus ya dalam gereja aja gitu, nggak mengurus hal-hal di luar gereja, itu salah. Lalu ada orang-orang bisnis tuh tidak bisa serius di gereja, jadi mungkin dia kurang jujur gitu, kurang berkompeten atau apapun itu. Nah, lalu yang keempat ada berpikir bahwa tujuan kita mencari uang itu adalah untuk gereja. Itu pemikiran yang salah. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menjadi saksi gitu dalam kehidupan sehari-hari? Di situ ada dari berbagai kitab. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama tuh ada Yeremia 29 ayat 7. Ini tuh kita diminta Tuhan untuk jadilah kesejahteraan dan jangan menjadi troublemaker. Maksudnya ketika kita bersama-sama dengan sekumpulan orang, jadilah kita tuh harus bisa menjadi pembawa damai. Jadi kita tuh harus bisa melakukan sesuatu yang baik gitu. Jangan sampai kita tuh membuat suatu masalah gitu dalam pertemanan kita. Lalu ada Matius 5 ayat 9. Ini tuh tentang jadi peacemaker, tadi kedamaian. Hendaknya kita membawa kedamaian, jangan membawa keributan gitu. Lalu dalam Kolose 3 ayat 23, ini tuh Tuhan minta kita untuk melakukan semuanya dengan baik gitu. Do the best. Dan perbuatlah semuanya tuh dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan gitu. Jadi jangan hitung-hitung, ini mah untuk ini, ini mah untuk ini. Jadi yaudahlah segini aja. Tapi kita tuh harus bisa memaksimalkan. Jadi apa yang sudah Tuhan kasih, ya kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kita lakukan semuanya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Lalu ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Di sini tuh Tuhan bilang kalau jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian. Jadi di sini tuh hendaknya kita menjadi satu teladan gitu. Emang susah, tapi aku yakin kita semua pasti bisa lewat firman Tuhan. Tadi kita bisa menjadi teladan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan dan kesucian. Lalu ada di Matius 22 ayat 39 bahwa di sini Tuhan mengatakan adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, jadi setiap kita di sini harus saling mengasihi gitu. Jangan mandang fisik, mandang harta, mandang ras, suku atau agama, tapi kekasihilah sesamamu manusia. Dan di Amsal 19 ayat 22, Yesus mengatakan jadilah setia dan jujur. Karena menurut aku setia dan jujur itu adalah satu tindakan yang mahal, teman-teman. Mahal banget setia dan jujur itu. Karena jujur tuh ketika kita menjadi pribadi yang jujur tuh kita gampang diterima dan kita gampang dipercaya. Tapi ketika kita sekali kita gak jujur, kita bohong, itu tuh susah gitu untuk mendapatkan satu kepercayaan. Lalu ada di 1 Petrus 2 ayat 11-12. Di sini Tuhan minta untuk kita tunjukkan perbuatan yang baik supaya orang-orang melihat kita tuh sebagai orang Kristen yang soleh, yang saleh, Kristen yang ada Tuhan di dalam hidup kita gitu. Yang menjadi tokoh teladan itu adalah Yusuf dan Daniel. Nah, mungkin kita bahas yang satu di Daniel ini tuh aku udah sering banget dengar cerita Daniel dari sekolah minggu bahwa dia tuh imannya ya kuat dan dia tuh percaya sama Tuhan dan benar-benar berserah sama Tuhan dalam keadaan apapun. Dia percaya bahwa Tuhan pasti gak akan ninggalin dia, dan itu tuh terbukti waktu Daniel dimasukin ke gua singa. Di situ Tuhan ya nyatain mukjizat dan buat semua orang tuh jadi percaya bahwa Allah Daniel tuh Allah yang patut disembah gitu. Nah, bagaimana sih caranya agar terus membawa pengaruh baik dan jadi saksi gitu? Ada di Yohanes 15 ayat 5. Itu caranya adalah kita tinggal di dalam Allah. Lalu 2 Timotius 3 ayat 16-17 itu tuh caranya ya kita harus baca Alkitab. Kita gimana caranya kita untuk bersaksi gitu? Kalau kita pengetahuannya aja masih kurang gitu, sebetulnya pengalaman aja tuh nggak cukup, tapi kita juga harus ada materi dan teori gitu, harus ada pedoman dari Alkitab. Lalu ada Yohanes 8 ayat 12, yaitu mengikut Yesus. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir. Nah, materi yang terakhir ini tuh ada The Bible on Leadership. Nah, kita ini akan bahas beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama, ini tuh ada 2 hal penting dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah kejujuran dan yang kedua adalah integritas. Nah, orang mengikuti
pemimpin yang jujur dan berintegritas. Nah, dalam Alkitab tuh contohnya ada Nabi Nuh, ada Lot, dan ada Musa. Nah, pemimpin itu tidak akan dipandang jika dia nggak jujur. Jadi pemimpin kalau udah ya nggak jujur tuh pasti susah untuk dipandang. Dan pemimpin tuh pasti mempunyai arah, mempunyai tujuan. Nah, ketidakjujuran menghasilkan tindakan ketidakjujuran yang besar dan menimbulkan satu kesulitan. Nah, contoh dari tokoh Alkitab ini tuh yang memiliki integritas tuh adalah Zakheus dan Ayub. Ini tuh ada di Lukas 19 ayat 8-10 dan di Ayub 27 ayat 2-5. Dan yang tidak memiliki integritas adalah Yudas. Nah, pemimpin itu menunjukkan perbuatan tidak dengan kata-kata saja, tapi itu harus ada tindakan. Kalau kata-kata saja pun semua orang saya rasa bisa gitu, tapi pemimpin tuh harus memiliki tindakan yang cepat dan tindakan yang benar, tindakan dan bukan hanya sekadar kata-kata. Nah, kejujuran dan integritas ini tuh akan terbayarkan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi selama waktu yang panjang, ketika kita jujur dan integritas tuh kita jangan khawatir untuk masa yang akan datang. Pasti kita akan dimudahkan karena kita sudah menjalankan yang seharusnya kita lakukan gitu. Dan organisasi yang baik itu tuh akan menghasilkan pemimpin yang jujur dan berintegritas. Nah, dari kalau tujuan ini tuh kan semua tuh perlu tujuan ya. Bekerja tanpa tujuan itu tuh membuat kita ceroboh, membuat kita ya mungkin ada kesalahan dan bisa jadi itu kesalahan yang fatal. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita memiliki satu gerakan gitu, hendaknya kita menentukan satu tujuan terlebih dahulu supaya semuanya itu bisa terarah gitu. Nah, Nabi Nuh ini tuh membuat kapal. Kalau kita contoh nih, Nabi Nuh membuat kapal didorong oleh tujuan yang memuliakan pengetahuan bahwa ia tuh akan menyelamatkan cukup banyak manusia dan binatang-binatang gitu dari dunia yang berdosa. Ini tuh ada di Kejadian 7. Lalu ada Nabi Musa. Tujuan besar Musa itu untuk memimpin ya bangsa Israel keluar dari penjajahan, dari perbudakan Mesir ke tepi tanah perjanjian, ada di Keluaran. Nah, contoh dari yang lainnya adalah kesungguhan Raja Daud. Dia membangun bait Allah, ada di 2 Tawarik. Lalu ada Daniel, seorang pria dengan tujuan yang tak tergoyahkan. Lalu ada juga mungkin dari dunia itu perusahaan sumber komputer, CEO Cray Research, ini tuh memiliki tujuan yang sangat besar juga gitu. Lalu pemimpin tuh harus mengutamakan orang lain dalam pencapaian tujuan. Di kitab Ester itu menceritakan kepada kita tentang seorang gadis Yahudi yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan banyak orang. Ada di Ester 4 ayat 14, dan beberapa tujuan besar dicapai dengan hambatan atau penolakan. Itu ada di kisah Nehemia. Pejabat kolonial di Yerusalem diejek dan menentang upaya Nehemia untuk membangun kembali dinding Yerusalem. Nah, dari kesimpulan yang tadi, tujuan memberdayakan orang untuk mencapai tujuan yang lebih besar, lalu pemimpin dengan tujuan akan kuat bertahan, lalu kita harus berpikir besar, bertindak dengan tujuan, dan terus-menerus berkomunikasi mengenai tujuan kita gitu. Nah, yang poin kedua adalah 2 hal penting lainnya, yaitu ada kindness dan compassion, yaitu adalah kebaikan dan kasih sayang. Nah, yang pertama tuh ada the golden rule atau aturan emas. Ini tuh ada di dalam Kolose 3 ayat 12 dan Efesus 4 ayat 32. Dan yang kedua itu ada material kindness. Ini tuh adalah bahan kebaikan. Ada di Roma 12 ayat 10. Lalu compassion for those in trouble. Itu artinya kasih sayang bagi mereka yang dalam masalah. Ada di kitab Daniel ayat pasal 4 ayat 27. Lalu yang keempat ada sharing the wealth, yaitu berbagi kekayaan. Ada di Lukas 3 ayat 11. Lalu yang kelima ada kindness to the stranger and the weak, yaitu kebaikan pada orang asing dan orang lemah. Ini tuh ada di Imamat 19 ayat 33. Lalu forgiveness adalah pengampunan. Pengampunannya ada di Lukas 6 ayat 30. Lanjut yang ketujuh itu ada caring and empathy, yaitu peduli dan ya berempati. Itu ada di Yohanes 11 ayat 25 sampai 36, lalu di Matius 18 ayat 12 sampai 13.
Dan yang terakhir adalah love atau kasih. Ini ada di 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 9. Lalu Kolose 3 ayat 12 sampai 14. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Nah, pelajaran Alkitab pada kebaikan dan kasih sayang. Yang pertama itu aturan emas membangun kesetiaan karyawan dan produktivitas. Lalu hadiahi tindakan kebaikan dengan insentif moneter dan pengakuan non moneter. Nah, pemimpin ini tuh dapat mengharapkan karyawan untuk memperlakukan satu sama lain dan pelanggan dengan mempertimbangkan jika pemimpin mereka memperlakukan dengan buruk. Nah, langsung ada berbagi kekayaan, maksudnya tuh keberhasilan yang lebih besar. Dan pengampunan itu merupakan tindakan terkuat yang dapat dilakukan seorang pemimpin. Lalu pemimpin harus profesional dan juga peduli dan saling menguatkan. Baik, setelah itu poin ketiga ada kerendahan hati. Kerendahan hati ini tuh katanya orang yang rendah hati itu akan mewarisi bumi. Nah, kerendahan hati dan kerjasama tim. Alkitab ini tuh mengingatkan kita bahwa semua bagian tubuh, betapapun agungnya atau rendah hati, ini tuh sama pentingnya, sama penting fungsinya. Kepala, kaki, jari yang terkecil pun sama pentingnya. Kalau tangan tanpa jari ya kita bisa ngapain gitu, kita mau megang sesuatu pun susah gitu. Nah, kerendahan hati ini tuh terbayar, seperti Raja Salomo meminta kebijaksanaan pada Tuhan ketika Tuhan bilang apapun yang kamu minta itu akan Tuhan berikan. Nah, tapi di sini Raja Salomo meminta kepada Tuhan untuk diberikan satu kebijaksanaan. Pelajaran Alkitab tentang kerendahan hati. Yang pertama itu seorang pemimpin secara intrinsik tidak lebih penting daripada rakyatnya, tapi tindakannya. Dan seberapa hebat Anda, tetap manusia, bukan dewa. Nah, nyatakan penghargaan tulus untuk para anggota atau para pengikut kita. Dan hormati hadiah unik dari tiap anggota. Dan ketika kita naik, itu Tuhan bilang untuk jangan sombong dan tetap rendah hati. Karena kerendahan hati itu akan terbayar nantinya gitu. Dan seorang pemimpin itu adalah seorang yang lebih besar daripada orang lain sejauh ia dapat melayani setiap. Nah, lalu poin yang keempat ini ada komunikasi. Komunikasi dalam Alkitab ini contohnya khotbah di bukit, protes para nabi terhadap penyembahan berhala dan korupsi pemerintahan, lalu nasihat Musa kepada bangsa Israel, dan yang terakhir penyampaian 10 perintah Tuhan. Dan tokoh Alkitab yang baik dalam komunikasi ini adalah Nabi Musa, Yesus, dan Daud. Nah, pentingnya komunikasi ini tuh apa sih? Yang kita tahu kalau tanpa komunikasi, itu orang Yahudi atau kekristenan tuh pasti nggak ada gitu sampai hari ini. Karena ya nggak adanya komunikasi satu sama lain gitu. Nah, Samuel ini memastikan seluruh bangsa Israel hadir ketika ia menyampaikan pesannya. Yesus pun memanfaatkan pertemuan dengan murid-murid, berbicara di depan masyarakat umum, dan Musa juga menyampaikan pesan ketika bertemu dengan Firaun dalam kelompok-kelompok kecil dan seluruh bangsa Israel. Nah, komunikator yang terampil, nyaman, dengan forum komunikasi dan berbagai bentuknya. Nah, komunikasi ini tuh ada 3 macam, yaitu ada komunikasi individu, kelompok, dan terbuka. Nah, dari penyampaian pesan ini, kita dapat mengomunikasikan pesan secara efektif. Lalu bahasa pun kita harus memilih bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang gitu, supaya orang-orang tuh ketika kita memberikan informasi itu mereka dapat mengerti gitu apa yang kita sampaikan. Jangan sampai apa yang kita sudah berikan tuh tidak sampai, jadi tidak diterapkan oleh mereka gitu. Dan pendengar pun harus dibuat percaya bahwa mereka tuh dapat mencapai tujuan yang Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan sampai saat ini mengenai materi-materi yang sudah pernah dibahas. Mungkin masih banyak kurangnya atau masih banyak salahnya, saya mohon maaf gitu, karena di sini pun saya masih sama-sama belajar. Jadi saya harap materi yang tadi itu bisa mungkin menjadi berkat untuk teman-teman semua, dan kita juga bisa sama-sama untuk lebih berkembang dan lebih bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.